Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulina Rista Amalia, NIM 1920210076 dari kelas HES C5. Mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang perbandingan prosedur antara BANI dengan arbitrase internasional dan berakhirnya ikatan arbitrase. Berikut materinya. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut dengan BANI. BANI adalah pusat arbitrase institusional yang berwawasan nasional di Indonesia yang didirikan di Indonesia atas prakarsa Prof. R. Subukti SH, Ketua Mahkamah Agung dan Kadin Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977. BANI telah menilai kerjasama dan juga joint arbitration dengan badan-badan arbitrase Jepang, Korea Selatan, Belanda, Filipina, Hong Kong, Singapura, Kanada, dan Australia. Dan berikutnya masih dalam tahap penyelesaian kerjasama dengan Jerman, USA, dan Taiwan. Lahirnya BANI pada hakikatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dalam arti luas secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan masalah sengketa perdagangan. Tujuan didirikannya BANI adalah untuk memberikan penyelesaian yang tepat dan adil atas sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jika dalam surat perjanjian tidak terdapat klausul arbitrase demikian itu, namun apabila pihak-pihak yang bersengketa tetap hendak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BANI, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan yang isinya merupakan persetujuan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada BANI. BANI berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Materi yang kedua yaitu perbandingan prosedur antara BANI dengan arbitrase internasional. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitrase nasional atau internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Namun, demikian perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional dapat dilihat definisi putusan arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan arbitrase nasional dan internasional. Yang pertama, prosedur pelaksanaan arbitrase nasional. Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertama-tama memohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Kemudian, setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota Majelis Arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase dan setiap anggota Majelis Arbitrase serta para pihak. Hal ini sesuai dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Setelah proses pendaftaran dan permohonan tersebut diterima, maka termohon diperkenankan untuk menunjuk seorang arbiter atau dapat pula ditentukan kepada Ketua BANI. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan arbitrase internasional. Pengaturan
tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada pasal 65 hingga pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, di mana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam pasal ini dijelaskan yang dimaksud putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana pengakuan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan tersebut diminta. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang menjadi syarat utama suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dari negara yang diminta pengakuan eksekusi. Materi yang keempat yaitu berakhirnya tugas arbiter. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak dia menerima penunjukannya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian di antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa dan akan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya tugas arbitrase bukan cuma setelah dikeluarkannya putusan, tapi juga ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang memungkinkan berakhirnya tugas arbiter sebelum waktunya. Kemudian dalam pasal 74 UU AAPS menyatakan bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir, dan apabila salah satu pihak meninggal maka jangka waktu pemeriksaan yang semula 180 hari ditunda paling lama 60 hari terhitung sejak meninggalnya salah satu pihak. Pasal 75 UU AAPS menyatakan bahwa apabila salah satu arbiter meninggal, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk mengangkat arbiter baru, maka salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan melalui ketua pengadilan negeri dapat untuk mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti, dan arbiter pengganti melanjutkan penyelesaian sengketa berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan. Materi yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa yang dipercayakan kepada arbiter atau para pihak tunduk para peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural atau rules dari lembaga arbitrase institusional. Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan bentuk arbitrase yang bersifat permanen yang diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga yang bersifat permanen pula, atau permanent arbitral body. Jurisdiksi arbitrase institusional bila bersifat nasional, regional, atau internasional. Arbitrase institusional dengan yurisdiksi nasional dapat disebutkan antara lain BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Indonesia dan di Jepang. Arbitration institusional yang mempunyai yurisdiksi regional. Pesan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.